Jenius mendadak bersama The Prams. The Prams itu makin di hati, makin mengedukasi. Dan The Pram itu mengutamakan materi, bukan animasi. Oke adik-adik, kembali ketemu dengan The Prams ya. Kali ini edisi yang sangat istimewa ya. Wajib bagi adik-adik yang menjadi jago akan maju pada KSN 2020. Nah, ini untuk Pram bilangin adik ya, ceritanya gini. Jadi draft soal KSN 2020 yang sedianya akan diselenggarakan secara offline itu ternyata nggak jadi, kemudian secara daring gitu ya. Nah ternyata draft soalnya itu sudah beredar adik-adik ya. Banyak kalangan sudah tahu, MGMP beberapa kota sudah tahu ya. Sehingga tentu saja tidak ada salahnya The Prams pada periode-periode berikutnya ya akan mengambil soal dari situ ya. Tahu ya deh ya. Jadi ini adalah draft soal KSN yang offline tahun 2020. Oke, siap mengikuti adik-adik ya. Cuma kali ini agar videonya tidak terlalu panjang ya. Dalam satu bagian The Prams akan bahas 5 nomor 5 nomor. Oke, tetap setia dengan The Prams ya. Yang belum subscribe segera subscribe ya. Kemudian berlangganan adik ya. Kasih komentar yang membangun. Oke, baik kita awali. Di urutan nomor kita nomor 31 adik ya. Ini kelanjutan dari patch 3 kemarin. Ini adalah patch 4-nya. Begitu. Jadi nomor 31 ya, kita ambilnya semua dari draft KSN offline ya, tahun 2020. Begini adik, ternyata yang dimunculkan adalah barisan bilangan ya. Sudah kita prediksikan sebelumnya nih ya. Perhatikan barisan bilangan berikut. 1, 2, 4, 8, 15, 26, lalu berapa, kemudian berapa. Oke, baik kita tulis dulu ya. Jadi 1, kemudian 2, 4. Oke ya. Lalu 8. Setelah itu 15, 26. Berapa, berapa. 3 suku berikutnya. Nah, adik-adik, lagi-lagi bentuk seperti ini ya, sehingga yang kita lakukan kita kenali dia itu berupa apa. Ingat ya, urutan berpikirnya, logika berpikirnya kan pertama ya, itu merupakan penjumlahan dulu, apakah masuk, kemudian perkalian. Kalau nggak masuk mungkin perpangkatan kan baru gitu ya. Kalau jumlah ada yang tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dan seterusnya. Kalau melihat angkanya seperti itu adik, kayaknya jauh dari kuadrat sempurna, jadi bukan kuadrat ya. Kita langsung curiganya kok dengan penjumlahan aja. Coba adik yuk, 1 ke 2 ditambah berapa adik? Tambah 1. 2 ke 4 tambah berapa adik? Tambah 2. Gitu adik ya. Oke, kemudian 4 ke 8 tambah berapa adik? Tambah 4 ya. Sementara 8 ke 15 ditambah 7. 15 ke 26 dia adalah ditambah dengan 11. Lah nanti terus ditambah berapa, ditambah berapa, ditambah berapa. Gitu kan ya. Tugas kita adalah memahami pola ini secara benar. Oke. Baik adik-adik. Sekarang ternyata penambahnya untuk tingkat 1 ini masih berubah terus. Berarti kita curiga berikutnya. Ini ke sini tambah berapa, Dek? Tambah 1. Ini ke sini tambah berapa, Dek? Tambah 2. Wow, ini sudah asik ini. Jangan-jangan tambah 3. Masya Allah, iya. Jangan-jangan tambah 4. Subhanallah, kita sudah temukan polanya adik. Ya, berarti pada periode berikutnya, gini adik, tentu 1, 2, 3, 4 berapa adik? 5, gitu adik ya. Sehingga 11 ditambah 5, dia adalah 16 ya. Artinya apa? Ditambah dengan 16. Berarti berapa isinya ini? Ya 26 ditambah dengan 16. Baik ya. Adalah 42 ya. Adik 42-nya di sini dan di sini gitu ya. Berarti masih lanjut lagi. Gampang kok ya. Tadi bagaimana adik? Berarti berikutnya ya. Berarti tambah 5 menjadi tambah 6. Naiknya 1 terus jadi ya. 16 tambah 6 berapa adik? 22. Jadi di sini tambah 22. Oke. Nah, sehingga berikutnya 42 ditambah 22 ya, dia adalah 64.
ya. 4264 ya, ketemu deh ya. Untuk ini pasti ini sudah dengan sendirinya. Tahu Adik ya? Tentu saja ini ke sini adalah tambah 7 ya. 22 tambah 7 dia adalah tambah 29. 29 tambah 64 ya. Dia adalah 93. Oke, ketemu akhirnya gitu ya. Itu artinya adalah penambahan tingkat 2 saja ya. Tingkat 2 tidak banyak gitu. Oke, baik. Siap ya adik-adik ya. Tidak lebih susah dari prediksi kita. Nah, kemudian pada soal yang kita tampilkan nomor 32 ya. Ini bagaimana ini kira-kira perhatian. Perhatikan bangun seperempat lingkaran berikut. Oke. Jika CA 6 cm. Berarti CA ini tidak lain adalah apa, Dik? Jari-jarinya. R-nya, ya kan? Ya. ED tambah DF. Oke, adik-adik. Ini saya misalkan ya. ED-nya itu X, DF-nya itu Z. Berarti ED tambah DF itu tidak lain apa, Dik? Dia adalah X ditambah Z. Begitu. Ya. X ditambah Z. Kita main misal aja itu. Oke ya adik-adik ya. Kemudian adik-adik, perhatian berikutnya. Keliling bangun yang diarsir adalah berapa? Baiklah. Jadi, tadi kita punya jari-jarinya adalah 6 cm. Kemudian, X tambah Z, X dan Z-nya pemisalan kita, itu bernilai 8 cm. Gitu ya. Oke. Nah, keliling bangun. Oke, adik-adik. Coba. Keliling bangun itu kira-kira keliling siapa? Ya, berarti kan panjang lengkungan CB pertama gitu adik ya, lengkungan CB atau seperempat lingkaran CB, betul ya. Kemudian ditambah dilanjutkan apa adik? BF, oke. BF, kemudian ditambah dengan apa? FD ya, sana. Terus ditambah dengan apa adik? DE, baik ya. Satu lagi ditambah dengan apa? EC. Setuju begitu? Betul ya adik-adik ya? Oke. Baiklah. Nah, selanjutnya adik-adik. Berarti keliling sama dengan CB adalah seperempat lingkaran. Keliling lingkaran itu 2 PR. Berarti kalau seperempat lingkaran berarti 2 PR per 4 atau 2 per 4. Pi kali R kali jari-jari. Jari-jarinya adalah 6. Betul gitu ya. Kemudian ditambah adik-adik bahwa di situ ada apa namanya yang diketahui di soal ED ya ditambah DF ya. Jadi FD tambah DE itu sama aja ya, Dek ya. FD tambah DE ada di sini. Itu kita sudah punya nilainya. Ya, Dek ya. Oke. Kita sudah punya nilainya, yaitu siapa? Ini saya dahulukan di sini. 8 ya, Dek ya. X plus Y itu, dia adalah 8. Kemudian ditambah dengan, nah sekarang bagaimana untuk mencari BF? Coba lihat gambar, Adik. BF itu ini. Ya. Berarti di sini adalah tidak lain R, semua ini kan R ya, dikurangi dengan X. Betul ya? Jadi BF itu tidak lain AB atau R ya, dikurangi dengan AF atau X, gitu. Jadi BF-nya kita ganti ini, Dek. BF-nya kita ganti apa? R dikurangi dengan X. Itu menggantikan BF. Oke ya, Adik-adik? Ngerti ya? Kemudian EC bagaimana? EC, Adik lihat gambar, EC itu ini. Berarti EC tidak lain ya, sama, yaitu R ya, AC itu. R dikurangi dengan AE, tidak lain adalah Z. Berarti dia adalah R min Z ya. Maka EC-nya itu adalah ditambah dengan R dikurangi Z gitu ya. Oke, baik adik-adik. Sekarang langkah berikutnya apa yang terjadi? Bagaimana ini? Berarti kan ini dicoret dulu ya, Dek ya. 2 kali 6 12 bagi 4 3. Berarti sampai sini 3pi. Sederhana sekali. Gitu ya. Baik. Kemudian adik perhatian, berarti ditambah dengan biar dulu 8, oke.
Kemudian ditambah, ingat, ini R ditambah R. Berarti 2R. R-nya 6. 2 kali 6, 12 ya. Kemudian dikurangi dengan min X min Y. Berarti min kurung siapa, Dek? X ditambah Z. Gila. Gitu ya. Sehingga jadinya apa, Dek? 3Pi. Gitu ya. Kemudian biar dulu ditambah 8. Ditambah 12 dikurangi X plus Y-nya tadi berapa? Tidak lain adalah 8. Wow, keren banget 8-nya habis, Adik. Sehingga apa yang terjadi? 3Pi ditambah 12. Itu saja ya. 3Pi tambah 12. Masya Allah, jawabannya disediakan di sini. Oke, ngerti ya? Ya asik banget soalnya ya. Asik-asik. Ya. Nggak jauh amat dari prediksi yang The Prompts berikan. Oke. Baik, kita ke soal nomor 33. Ya, mari perhatian 33. Di sini kita bahas. Bagaimana ini? Kemarin kita sudah banyak ya tentang kaidah pencacahan, kemudian tentang peluang gitu ya. Soal ini begini. Diketahui suatu bilangan terdiri dari 6 digit. Jika digit terakhirnya sama dengan digit pertama, banyak kemungkinan bilangan tersebut ada berapa? Wah, ini deh ya. Ngajak berpikir ini. Bilangan itu 6 digit. Saya buatkan dulu tempat bilangan itu. 6 digit ya. Jadi masing-masing ini dibagi 3. Oke. Pasti 6. 1, 2, 6. Tuh, betul kan ya. Ada 6 digit. Kemudian adik-adik. Banyak kemungkinan bilangan tersebut berapa. Tapi ada ketentuan bahwa digit terakhirnya itu sama dengan digit pertama. Coba, apa maksud dari itu? Digit terakhir sama dengan digit pertama. Adik-adik, bilangan itu ya, tentu saja adanya adalah 0 sampai 9. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 10 bilangan berbeda. Tetapi kalau yang di tempat pertama, itu tentu saja nggak bisa 0, adik ya. Berarti mulainya hanya 1. Kalau 0 nanti bukan 6 digit tapi 5 digit. Berarti ini hanya 1 sampai 9. Kemungkinannya 1 sampai 9 untuk digit pertama. Berarti digit pertama ini ada berapa kemungkinan? Ya 9 kemungkinan. Gitu loh adik ya. Nah, kemudian karena digit terakhir itu sama dengan digit pertama, ya udah berarti sama. Jadi setiap angka di sini 1, sini ya 1. Ini 2, sini ya 2. Ya. Gitu loh, Dek. Berarti apa? Digit pertama dan digit terakhir itu hanya ada 9 kemungkinan. Ngerti? Bisa difahami ya? Digit pertama dan digit terakhir itu hanya ada 9 kemungkinan. Ya. Berarti ini nanti pertama dan terakhirnya itu 9. Ini mewakili pertama dan terakhir. Tinggal kita berpikir adalah bilangan yang mungkin ditaruh di sini. Kalau sudah digit kedua kan bisa 0 sampai 9. Berarti ada berapa kemungkinan? 10, adik. Ini juga sama, bisa 0 sampai 9, bisa 0 sampai 9, bisa 0 sampai 9 kemungkinannya. Ya. Sehingga menurut ini kaidah pencacahannya ya secara total ada berapa kemungkinan? Karena pertama dan terakhir itu sudah selesai, diwakili oleh 9 kemungkinan. Sehingga sudah, ini tidak kita ambil, yang kita ambil tinggal ini kali 10, ini kali 10, dan ini kali 10, itu kali 10. Wow, asik ya. Berarti 9, nolnya 4. Tidak lain berapa, adik? 90.000 kemungkinan. Jangan-jangan ada, adik, jawabannya. Masya Allah, jawabannya A, adik-adik ya. Begitu. Ya, terutama memahami ini adik, bahwa digit pertama sama dengan digit terakhir. Ya, jadi betul-betul digit pertama dan terakhir berarti hanya ada 9 kemungkinan. Kenapa digit terakhir nggak ada 10? Karena yang terakhir kan boleh 0. Nah nanti kalau seperti itu ya tidak bisa sama dengan digit pertama, adik. Ngerti ya? Kadang ada yang berpikir seperti itu. Karena ketika adik ini adalah 10 ya, 10 ya, maka 900.000 juga ada. Mana ini? 90.000, 90. Saya yakin ini jawaban ini tidak mungkin sama ya. Ini adalah 900.000 gitu ya. Mosok sih?
A dan C sama. 900.000 juga ada, tapi nggak gitu ya. Kenapa? Meskipun digit terakhir bisa 0, tapi ini kontradiksi dengan bahwa digit pertama sama dengan digit terakhir. Ngerti ya? Maka itu tidak kita tempuh. Oke, bagaimana? Dong? Gitu adik-adik. Asik banget ya soal draft KSN 2020 offline ya. Oke, ini sama sekali nggak dirubah ya, jadi apa adanya. Oke, sekarang 34. Perhatian semua. Baik, nomor 34. Di dalam sebuah Di dalam sebuah kerucut terdapat balok. Volume kerucut 600 cm kubik. Oke. Ini volume kerucutnya adik ya. Dan jari-jarinya 10 cm. Jari-jari berarti R. 10 cm. Tinggi balok setengah tinggi kerucut. Begitu adik. Tinggi balok setengah tinggi kerucut. Maka volume balok terbesar yang ada di dalam kerucut adalah berapa? Ya. Baik, begitu soal sudah kita baca. Mari kita buat ilustrasi ya. Pertama kita buat dulu kerucutnya. Oke. Bismillah. Ini adalah sebuah kerucut. Gitu adik ya. Oke. Kemudian adik-adik, bahwa kerucut ini diketahui punya jari-jari R, yaitu berapa? 10 cm. Gitu ya. Lalu adik-adik, di dalam kerucut ini ada balok. Biar nggak ruwet, yang saya gambarkan ya penampangnya saja. Jadi kerucut ini tingginya adalah T. Kemudian ada balok yang tingginya hanya setengah T. Setengah T berarti kira-kira di sini. Yang saya gambarkan penampangnya saja, supaya tidak ruwet. Ini penampang dari balok itu. Begitu ya adik-adik. Dan di sini adik hanyalah setengah T. Setengah T. Oke. Baiklah. Kemudian adik-adik, maka volume balok terbesar yang ada di dalam kerucut adalah berapa? Itu. Oke, baik ya. Sebelum lebih jauh, adik-adik, bukankah di situ ada volume kerucut, ada jari-jari? Berarti kita bisa cari tinggi kerucut dulu ya. Apa adik? Volume kerucut sepertiga luas alas kali tinggi. Begitu ya. Berarti sepertiga, alasnya adalah lingkaran pi R kuadrat ya. Adik, R-nya adalah 100 kali tinggi. Ya. Volumenya adalah 600. 600 itu sepertiga pi R kuadrat kali tinggi. Nah, dari sini kita segera temukan. Ini dicoret ya, Dek ya. Jadi 6 kali 3 adalah 18 per pi. Dalam satuan cm. Ini tinggi kerucut. Ya, yang kita tuliskan T-nya adalah 18 per pi. Gitu ya. Nah, kemudian adik-adik, berarti untuk bisa tahu volume balok, maka ya kita harus tahu ini dulu ya. Bingung milih warna ini. Kok merah? Jangan merah. Bentar. Ini aja. Harus tahu ini, intinya ini ya. Balok ini, panjang balok ini. Tapi kan kita nyarinya dengan ini dulu. X-nya dulu. Gitu ya. X-nya dulu. Kita misalkan itu X. Oke. Nah. Lalu adik-adik, berikutnya ya. Kita cari dulu itu. Bagaimana tinjauan kita? Ingat ya, berarti yang ini adalah setengah T. Ini adalah setengah T. Coba konsentrasi di segitiga ini. Ya. Misalnya ini sebuah sudut gitu, Dek, depan per samping. Ya. Depan per samping berarti apa itu? Depan adalah setengah T. Dibagi samping itu ini. Semua ini R dikurangi dari ini. X berarti R dikurangi X, gitu adik ya. Betul ya. Itu sama dengan memakai segitiga yang besar adik. Kalau segitiga besar berarti semua T-nya adalah semua dibagi dengan R-nya ya semua. Ya, tidak ada lagi R min X gitu. Oke, dari sini coba kita bereskan. T-nya dicoret.
artinya 1, gitu ya adik ya. Berarti kita dapat setengah kali R, dia adalah setengah R. Perkalian silang adik ya, sama dengan 1 kali R min X, gitu. Ya, sehingga X-nya ke kiri, ya, jadi positif, R dikurangi setengah R, ya setengah R. X-nya itu adalah setengah dari jari-jari. Ya, ternyata begitu. Ya, berarti ketemu X-nya berapa adik? X-nya adalah 5. Betul gitu? Nah, dengan ketemu X-nya itu adalah 5, maka tentu volume dari balok itu ya tidak susah. Ya, jadi volume balok dia akan sama dengan bagaimana? Volume balok ya, berarti kan ini sebenarnya ini deh. Kalau balok di sini berarti sisi alasnya sama karena dia berada dalam kerucut dalam alas lingkaran. Berarti kan panjang kali lebarnya, panjangnya kan 2X. Lebarnya sama juga 2X kali tingginya tinggi balok. Tinggi balok tadi berapa? Setengah T. Kan seperti itu. Tahu ya? Oke adik. Terutama nih 2X dan 2X-nya. Ngerti ya? Padahal adik-adik 2X, X-nya itu 5. Berarti 2X berapa? 10. Ya. Kali 10 ya. Kemudian setengah T. T-nya itu seperti ini. Berarti setengahnya berapa? Tentu saja 9 per pi. Gitu ya adik-adik ya. 9 per pi. Betul ya? Oke. Nah, sehingga dari sini akhirnya kita tinggal ngitung angka ini. Karena jawabannya tidak dalam pi, ya sudah. Berarti dia adalah 900 dibagi pi-nya 3,14. Gitu ya. Tentu saja begitu. Oke. Ya. Kalau adik jawab 900 bagi 3 itu berapa? Kan 300. Ya. Tapi karena 3-nya lebih, jadi pembaginya lebih besar ya. Berarti 300 kurang. Ya. Kandidat jawabannya kok ini. Ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Baik ya adik-adik. Sekarang nomor 35. Nah, bagaimana ini 35? Oke, adik-adik, suatu kelas terdiri dari 35 siswa. Pada saat ulangan matematika terdapat 2 siswa berhalangan, misal siswa A dan B. Nilai ulangan pada awalnya dicatat hanya dari 33 siswa, iya kan duanya berhalangan ya. Itu memiliki rata-rata 80. Setelah ditambah nilai susulan 2 siswa yang berhalangan, nilai rata-rata menjadi 78. Jika A 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan B, wow, goyangannya soal ini ya. Selisih nilai A dan B adalah berapa? Oke adik-adik, setelah baca soal ini, sebenarnya nggak jauh-jauh amat bahwa ini adalah konsep rata-rata gabungan. Ya, ingat adik ya, bagaimana toh rata-rata gabungan itu? Ya, X bar gabungan itu suka kita cari, ya, yaitu ya N1 kali X bar 1. Ya, ini kita misalkan yang ikut ulangan pertama ya, 33 siswa ya. Begitu. Nanti ditambah dengan N2 kali X bar 2 ditambah N3 kali X bar 3 dibagi dengan, nah tentu dijumlah N1 ditambah N2 ditambah N3. Nah, adik-adik, yang tidak boleh salah adalah memasukkan data-data ini. N1 artinya yang ulangan utama, berarti ada 33. X bar 1 ya rata-rata dari 33 orang itu. Ternyata berapa, Dek? 80 kita tulis, ya. Lah, N2 tadi kan A dan B gitu ya. N2 banyaknya karena hanya A saja, ya berarti 1. Ya. X bar 2 itu adalah nilai dari ulangannya A. Atau nanti kita namakan A gitu saja, ya. Lah N2 berarti orangnya hanya B, berarti N3 hanya B, berarti 1. X bar 3 ya berarti ulangannya nilainya dari B. Biar gampang nanti kita namakan B gitu aja. Ngerti adik ya? Nah terus siapa? N1 tambah N2 tambah N3. Ya semua siswa ada berapa adik? 35. Cocok toh ya? 33 tambah 1 tambah 1. Berarti 35. Oke.
Asik ya deh ya. Karena kalau ini sudah salah mempersepsikan, maka berikutnya akan sangat-sangat salah ya. Baik adik, sehingga X bar gabungan ya, X bar gabungan itu adalah setelah dua siswa ya ditambahkan, berarti berapa? 78 gitu ya. Kita tambahkan sini, berarti X bar gabungannya adalah 78 ya. Langsung masuk rumus. Jadi 78 itu sama dengan, ya ayo ya, N1 tadi berapa? 33 kali X bar 1 80 ditambah N2 1 ya. X bar 2 ya adalah nilai ulangannya A, ditambah N3 1 X bar 3 adalah nilainya B. Kemudian di sini langsung berapa adik? 35 ya. Gitu adik-adik ya. Mengertikah? Tentu saja. Sehingga berikutnya adalah 78 kali 35 ya, langsung kita kalikan silang. 78 kali 35 itu adalah 2730. Itu sama dengan 33 kali 80. 33 kali 8 264 ya. 2640 gitu adik. Kemudian ditambah dengan, ingat ada ketentuan tadi, nilai A itu 2 kali B. A itu 2 kali B. Oke. Berarti A-nya 2 kali B, ditambah B-nya ya B. Oh, ternyata di sini adalah 3B. Ya. Berarti 2730 dikurangi 2640, adik-adik, itu adalah 3B. Maka inilah B-nya. Ya, hasil pengurangannya dulu. Ya. Ini pas banget ya. Ternyata 90 dibagi 3. Berapa, Dek? Wow, cakep banget ya. Nilai B-nya adalah 30. Berarti nilai A-nya 2 kali B, 2 kali 30 ya. Dia adalah 60. Keren ya. Sudah susulan nilainya jelek amat ini. Pertanyaannya apa? Selisih nilai A dan B ya. Berarti yang ditanyakan A dikurangi B. Wow, A-nya adalah 60 dikurangi B-nya adalah 30. Saudara-saudara, berapa jawabannya? Dia adalah 30. Keren ya. Gitu adik-adik ya. 5 soal kita bantai dalam waktu singkat ya. Tapi Interprams kan harus menjelaskan, sehingga harus kita buat sejelas-jelasnya. Kalau saudara mengerjakan tentu bisa jauh lebih cepat ya. Oke, ini adalah sebuah upaya menuju juara ya. Tetap semangat adik dan sampai ketemu pada bagian-bagian berikutnya ya. Tetap kita masih berfokus pada soal-soal ini. Siap ya? Tunggu saja tayang-tayangan berikutnya. Oke, kembali dengan The Prams ya. Makin di hati, makin mengedukasi. The Prams mengutamakan materi, bukan animasi. Oke, Genius Mendadak bersama The Prams.